وقد خشعت الأصوات للرحمن وقد تجلى الملك الديان هنالك تشيب الأطفال وتضاء في العناق الأغلال ويقاد المجرمون إلى جهنم وأهل الضلال فهذا مأخوذ بناصيته وهذا مسحوب على جبهته وهذا قد سامحه ربه ونجاه وهذا يدعو فلا يجاب فيا عباد الله توبوا إلى الله وقدموا الأعمال الصالحات ولا تتبعوا كيد الشياطين إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبد أنه قال السعيد من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap kali khatib berdiri di tempat ini, apapun khutbahnya tentu akan membawakan 5 hal yang tidak pernah mereka tinggalkan. Dan 5 hal ini manakala kita umumkan dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka yakin insya Allah hidup kita akan diparingi kemudahan. Bukan hanya mudah, tapi akan terasa indah dan penuh berkah. 5 hal yang selalu dibawakan oleh khatib dari mimbar ini, yang pertama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang dalam hidup selalu memuji kepada Allah, maka bisa dipastikan nikmat yang sudah dianugerahkan tidak akan hilang, akan lepas, bahkan akan ditambah-tambah lagi kenikmatan yang lain yang akan diparingkan oleh Allah dalam hidup. Bahkan lebih dari itu, pujian yang terlantun dari lisan seorang mukmin yang tulus ini merupakan paling utamanya doa dalam kehidupan. Afdhalud doa alhamdulillah. Yang kedua, yang selalu dibawakan oleh khatib adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahasia bagaimana hidup ini akan semakin indah. Hidup ini semakin terasa bebas dari galau, dari susah. Bagaimana mungkin kita masih harus galau, susah, ketika kita sadar ada hamba Allah yang paling menyayangi hidup kita melebihi siapapun selain Allah, yakni hadirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang hamba Allah yang tidak akan rela, tidak akan tega kalau umatnya ini susah. Seorang hamba Allah yang sangat mendambakan, mengharapkan, mengusahakan bagaimana kita selalu gembira, bagaimana nikmat-nikmat akan dicurahkan oleh Allah dalam hidup kita. Bil mu'minina raufur rahim. Begitu belas kasih terhadap orang yang beriman. Manakala seorang dalam hidupnya dia basah lisannya dengan sholat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi akan terasa indah hidup ini. Yang ketiga adalah pesan takwa. Setiap kali khatib berdiri di tempat ini selalu membawakan pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita maklum bahwa takwa bukan hanya untuk kepentingan kita di akhirat. Di akhirat sih sudah pasti. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina maka taqiya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada siapa dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka bukan hanya di sana nanti, tapi saat ini di sini bagi orang yang benar-benar takwa kepada Allah, maka semua masalah dalam kehidupan akan ada diparingi solusi dalam menghadapinya. Bukan hanya solusi dalam menghadapinya, tetapi akan diparingi rezeki yang melimpah, rezeki yang tak terbatas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Yang keempat, setiap kali khatib beri tempat ini selalu membacakan ayat-ayat Quran. Dan kita semua maklum bahwa Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat dari Gusti Kanjeng Nabi SAW yang kekal, yang abadi, yang kita ikut mewarisinya, kita ikut menikmatinya. Betapa agungnya Quran ini. Guru-guru kita menyampaikan manakala dalam hidup ini setidak-tidaknya 10 ayat saja dibaca. Maka kalau masih ngomong repot dalam hidup, ini perlu dipertanyakan atau perlu dikoreksi. Ada sesuatu yang gak beres berkali. Jadi sekali lagi, Quran yang karim, Quran yang azim, Quran yang agung, Quran yang mulia ini akan membawa kemuliaan keagungan pada orang yang apresiasi, pada orang yang menekuni, menjadi mulia dalam pandangan Allah, agung dalam pandangan Allah, dan pada pandangan orang-orang yang memang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kepedulian kita terhadap sama mukmin. Belum selesai khutbah ini manakala tidak ada doa terhadap mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Betapa agungnya sekali lagi jiwa seorang mukmin. Di samping selalu memuji kepada Allah, dia gemar berselawat kepada Rasulullah SAW. Dia punya tekad dalam hidupnya untuk memenuhi baktinya kepada Allah, takwanya kepada Allah. Dia selalu punya kegemaran apresiasi dengan Al-Quran. Maka satu hal lagi adalah kepedulian terhadap sama mukmin. Seorang mukmin adalah saudara sejati. Innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin adalah saudara yang akan membersamai kita, bukan hanya saat ini di sini. Baik kenal maupun tidak kenal adalah saudara kita sampai ke surga kelak. Oleh karena itu, 5 hal ini manakala kita tekuni dalam kehidupan kita, yang setiap Jumat kita akan diingatkan oleh khatib kita, maka yakin insya Allah dalam hidup ini akan diparing kemudahan indah dan penuh berkah. Mudah-mudahan bukan hanya kita, tetapi anak, mantu, cucu, zuriat kita juga akan dianugerahi hal semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sanal kalam